Ya, Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi akhirnya berhasil disumpah WNI dan resmi membela timnas Indonesia. Dan bergabungnya 3 pemain di atas tentu saja akan membuat skuad Garuda Merah Putih bakal makin kuat lagi di bulan Maret ini. Dan salah satu calon lawan timnas yakni Bahrain tentunya makin tantrum karena mereka merasa kalau Indonesia emang ingin balas dendam saat main di GBK nanti. Di sisi lain, melihat perkembangan skuad Garuda yang makin hari makin oke aja, membuat pelatih Jepang Hajime Moriyasu makin yakin kalau Indonesia ini bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi saat melihat Australia tampil pincang jelang menghadapi Indonesia yang akan bermain full squad, jelas membuat peluang itu semakin terbuka lebar. Kehadiran Joy, Dean, dan Emil tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia saat bertemu Australia dan Bahrain nantinya. Tentu bergabungnya mereka akan menambah pilihan dan variasi formasi yang akan diterapkan pelatih Patrick Kluivert, source laman resmi PSSI. Ya, seperti itulah yang dikatakan oleh Ketum PSSI, Erick Thohir, setelah trio Enjoy resmi disumpah sebagai WNI. Yang merasa senang karena pada akhirnya 3 pemain itu bisa didaftarkan PSSI untuk bermain di 2 pertandingan bulan Maret ini. Hal itu tentu saja akan membuat Coach Patrick semakin banyak literasi untuk meramu strategi guna memberikan hasil terbaik di lapangan. Selain itu, Erick Thohir juga mengucapkan rasa terima kasih terkait cepatnya proses naturalisasi ketiga pemain tersebut. Ia mengapresiasi hal ini karena ada bentuk dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, Komisi 13 dan 10 DPR, Dirjen AHU, Dirjen Imigrasi, serta Dukcapil DKI Jakarta. Sementara itu, melihat sikon yang ada, pelatih Jepang Hajime Moriyasu benar-benar merasa salut dengan PSSI. Karena mungkin hanya mereka yang bisa melakukan naturalisasi secara cepat dan itu sejatinya telah berulang kali dilakukan. Dan Moriyasu, sebagaimana dikutip dari Football Channel, merasa kalau feelingnya soal Indonesia akan jadi tim yang menemani Jepang adalah benar adanya. Di mana keyakinan itu bertambah kuat setelah melihat beragam dinamika perubahan yang dilakukan PSSI. Mulai dari penunjukan tim pelatih baru, lalu penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis, dan udah pasti soal naturalisasi. Nah, menurut jurnalis senior Jepang, Toshiyuki Usumi, ia secara gamblang memberikan analisis mendalam terkait kekuatan tersembunyi yang dimiliki timnas Indonesia selama gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana ia mengingatkan kepada semua tim grup C untuk waspada dengan Indonesia, terutama ke Australia, Bahrain, Cina, dan juga negaranya sendiri, Jepang. Menurutnya, timnas Indonesia menjadi tim dengan perkembangan yang paling cepat di Asia. Hal ini karena skuad Garuda mampu melampaui 50 negara lain di ranking FIFA hanya dalam waktu 4 tahun saja. Dan sekarang, Indonesia punya persentase sekitar 70% untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Indonesia yang semula berada di peringkat 130 peringkat FIFA dan dipandang sebagai kandidat terbawah justru menunjukkan upaya yang tidak terduga. Indonesia saat ini menjadi tim dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Pada awal 2020, mereka berada di peringkat 173 FIFA. Namun, hanya dalam waktu 4 tahun, Indonesia telah melampaui hampir 50 negara lain, ucap sang jurnalis dikutip dari fifa.co.id.
Bahrain makin tantrum, lihat perubahan Indonesia. Timnas Indonesia terus menunjukkan progres luar biasa di awal tahun 2025 ini. Mereka beneran ingin menyapu bersih 4 laga sisa babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski agak berat, namun PSSI setidaknya telah mengupayakan sebisa mungkin dengan cara menambah kekuatan baru dengan mendatangkan beberapa pemain dan pelatih berkualitas. Dan bergabungnya jajaran pelatih dari Belanda seperti Patrick Kluivert, Danny Lanzat, Alex Pastoor, dan juga Jordi Cruijff tentu saja akan membuat strategi dan permainan timnas semakin menarik untuk dinantikan. Dan seperti kita tahu, gabungan Total Football dan Tiki Taka sangat kental dari deretan pelatih di atas. Sementara itu, bergabungnya oleh Romani, Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupessy akan memberikan warna baru pada skuad timnas Garuda. Dan kemampuan 3 pemain di atas memang sangat dibutuhkan di timnas Indonesia saat ini. Apalagi seperti kita tahu, kalau beberapa pemain sudah mengantongi sejumlah kartu kuning. Dan masuknya 4 pemain di atas bisa menjadi pelapis yang sangat sepadan. Sementara itu, melihat perubahan yang ada di skuad timnas Indonesia, jelas membuat Bahrain makin tantrum. Mereka menilai kalau Indonesia emang begitu niat membalas mereka di GBK. Apalagi saat mereka tahu jika tiket pertandingan Indonesia versus Bahrain pada 25 Maret mendatang sudah terjual habis alias sold out. Fans Indonesia sangat antusias dengan pertandingan tersebut dan siap memberikan teror pesawar kepada para pemain Bahrain. ESPN sebut Indonesia makin berpeluang lolos Piala Dunia. Langkah demi langkah yang dilakukan PSSI mendapatkan banyak sorotan dari media-media. Makin kesini dinilai makin seksi dengan sepak bola, khususnya timnas. Sebab dengan pemain keturunan tersebar di seluruh dunia, ESPN menyebut kekuatan baru Indonesia akan mengangkat performa secara merata. Apalagi setelah trio Enjoy resmi disumpah sebagai WNI baru-baru ini, jelas akan menambah kekuatan Indonesia semakin komplit. Sementara itu, jika mengacu pada formasi andalan Kluivert selama melatih timnas Curaçao serta di klub Turki Adana Demirspor, maka formasi andalan pelatih asal Belanda tersebut adalah 4-2-3-1 serta 4-3-3. Sesuai dengan filosofi Belanda, dan karena juga banyak pemain keturunan Belanda di Indonesia. Mungkin, Kluivert tak akan banyak melakukan perubahan komposisi starting line up. Mengingat waktu latihan minimal, lebih baik pakai pemain mayoritas yang dulu aja. Di posisi kiper, ada pesaing baru Emil Audero. Namun, Marten Pas masih jadi nomor 1 dengan chemistry yang sudah melekat. Kemudian di bagian pertahanan, 4 back akan tetap diperkuat Kevin Dix di full back kanan, Marcel Gers dan Jaitsas diduetkan di back tengah, dan Kelvin Verdonk tak terbantahkan di sisi full back kiri. Kehadiran Dean James mungkin masih bisa bersaing, namun lebih baik Verdonk yang sudah punya chemistry, serta Dean James bisa digeser. Di pos tengah, ada 3 pemain dengan menggunakan double pivot kesukaan Kluivert. Disinilah peran Joy Pelupessy serta Ivar Jenner sepertinya akan dituangkan. Sedangkan Tom Hay bisa ditarik lebih ke depan supaya bisa makin leluasa mendistribusikan bola. Ataupun kalau misalnya terlalu ketat, Prohe bisa build up dari bawah. Dan yang paling fresh, mungkin lini serang akan terlihat wajah-wajah baru. Dengan Ragnar yang absen, bisa diisi Dean James sebagai winger kanan, oleh Romani di ujung tombak, serta Eliano Renders sisi sayap kanan. Sementara pemain yang tersisa layaknya Marcelino, Ridho maupun yang lain bisa menjadi opsi pergantian jika ada ketidakcocokan antara pemain-pemain yang baru yang diturunkan. Dan terlepas dari apapun, semoga saja dengan bergabungnya oleh Romani, Emil Audero, Dean James, dan juga Joy Pelupessy bakal memberikan warna baru bagi timnas Indonesia. Keempat pemain itu punya kelebihan masing-masing, sehingga akan memudahkan Coach Patrick dalam meracik strategi bagi tim Indonesia.
Dan kini, prediksi Haji Memoriasu semakin dekat untuk melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.